Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman serta hidayah yang oleh karenanya alhamdulillah kita bisa berkumpul di kesempatan yang sangat mulia ini, kesempatan dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Dan sebelum kita mulai, izinkan kami atas nama panitia untuk mengumumkan beberapa hal. Yaitu yang pertama, kami himbau juga kepada para peserta semua yang sudah hadir untuk senantiasa menjaga adab-adab bermajelis ilmu. Khususnya yang pertama adalah meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, karena ini adalah majelis online, maka diharapkan juga pada para peserta untuk mematikan mic-nya, mematikan mikrofonnya selama kajian. Dan juga selanjutnya, yaitu tidak memotong pembicaraan Ustadz ketika sedang kajian berlangsung. Lalu yang selanjutnya adalah mencatat faedah-faedah, karena ilmu itu harus diikat ya dengan tulisan-tulisan agar tidak terlupa. Lalu informasi selanjutnya, kami juga menginformasikan kepada para peserta bahwa di tahun ini untuk di liburan musim panas ini insya Allah kami akan mengadakan daurah Natsu yang insya Allah pematerinya adalah Ustadz Farhan Abu Furaihan Hafizahullah Ta'ala di Agustus ini, tanggal 13 sampai 15, tempatnya ada di Tokyo di Masjid Asakusa. Dan untuk informasi lebih lanjut perihal daurah Natsu ini insya Allah akan di-share oleh panitia dalam waktu dekat ini. Nah, lalu pengumuman yang selanjutnya. Insya Allah kajian untuk kesempatan kali ini bertema Saudaraku Perkuatlah Ukhuwahmu, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far Hafizahullah Ta'ala. Dan selesai kajian ini insya Allah kami juga akan membuka sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit atau mungkin sehabisnya saja pertanyaan. Oleh sebab itu mungkin untuk ikhwan dan akhwat yang mau bertanya insya Allah bisa bertanya kepada Ustadz. Untuk ikhwan bisa secara langsung ya, dengan terlebih dahulu mengangkat tangannya di fitur Zoom ini, dan insya Allah nanti kami akan persilahkan untuk bertanya. Atau juga bisa melalui chat di Zoom ini, atau nanti juga akan ada link pertanyaan ya. Nanti insya Allah dari panitia akan men-share linknya di grup WA ataupun nanti di chatting. Dan akhwat juga bisa mengajukan pertanyaan di chat juga atau di link yang nanti disediakan insya Allah. Dan sebelumnya kami juga izin untuk memperkenalkan sedikit profil dari Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far. Beliau lahir di Pasuruan, betul ya Ustadz ya? Nah, di Pasuruan 17 Juni 1996 gitu ya Ustadz ya? Betul. Nah, lalu selanjutnya pendidikan formal yang beliau sudah tekuni dan juga sedang ditempuh, yaitu sampai SMA sederajat beliau tamatkan di kota kelahiran beliau di Pasuruan. Setelah itu beliau lanjutkan di Lembaga Studi Islam Arab di Jakarta, yang kemudian Ustadz melanjutkan sekolahnya di Universitas Al-Azhar Kairo untuk pendidikan S1-nya di Fakultas Syariah Islamiyah. Dan setelah tamat,
beliau mengambil juga untuk program S1 di Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis dan Dirosah Islamiyah. Setelah itu Ustadz juga sudah menamatkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Dr. Kiai Haji S. Muttaqin Purwakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 juga di Universitas Islam Madinah di pendidikan Bahasa Arab. Lalu pendidikan non formal yang beliau sudah tempuh juga, yaitu yang pertama beliau pernah juga menempuh pendidikan agama di Ma'had As-Sunnah di Pasuruan. Lalu beliau juga sudah menempuh pendidikan non formal di bidang agama di Ma'had Al-Fath di Mesir di bawah bimbingan Syekh Wahid bin Abdissalam Bali. Baik, berikut profil singkat dari Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far, hafizahullah ta'ala. Dan dikarenakan juga peserta sudah berkumpul, Ustadz, dan waktu juga sudah menunjukkan jam 4:16 di waktu Jepang, Ustadz. Jadi mungkin bisa dimulai, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang yang beriman, mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti layaknya bangunan yang kokoh yang saling menguatkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Oleh karenanya, pada kesempatan yang singkat ini, insya Allah kita akan sedikit menyampaikan kajian bertema saudaraku, perkuat ukhuwahmu, yang diadakan oleh saudara-saudara yang ada di Jepang, mungkin perantau juga ya, seperti kami. Kami juga sedang merantau dari negeri kita, Indonesia, di kota Madinah untuk menempuh pendidikan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bahas tentang masalah ukhuwah ya, maka kita harus tahu gitu ya, apa sih pentingnya ukhuwah Islamiyah. Maka di sini di beberapa slide insya Allah kita akan bahas ya, dan juga kita akan bahas dalil-dalilnya yang mendukung tentang hal tersebut. Yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di dalam Islam sesama muslim, yaitu adalah pondasi yang sangat vital bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ya, dengan saling menghargai, saling mendukung dan saling melengkapi. Karena hal tersebut bisa menciptakan sebuah komunitas yang kokoh dan sejahtera. Bisa kita lihat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kota Mekah. Waktu itu beliau sendirian, ya, orang yang Islam sendirian. Lalu beliau mulai mendakwahi keluarganya. Lalu masuk Islamlah istrinya Khadijah, kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya, dan kemudian berbondong-bondonglah kaum muslimin ketika itu, ya, yang mana sebelumnya adalah mereka berada di bukan agama Islam, maka mereka masuk memeluk agama Islam. Dan lalu kemudian walaupun mereka lemah, ya,
Tidak bisa secara fisik mereka menolong, akan tapi kekuatan hatinya, ya. Barulah kekuatan secara fisik itu didapatkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu mulai, ya, betapa dahsyatnya kalau kita melihat sejarah, persaudaraan, ukhuwah antara satu dengan yang lainnya. Bahkan saudara Abdurrahman bin Auf ketika beliau hijrah, yaitu dari kota Mekah ke kota Madinah, tidak membawa apapun, hanya membawa badan, kemudian pakaian yang menempel di tubuhnya, tidak ada bekal sama sekali. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan, ya, dengan salah satu sahabat Ansar, kemudian disambut dengan baik. Ya, jadi dahulu untuk saling tolong-menolong adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin, orang-orang yang hijrah yang mana mereka jauh dari negaranya, ya, atau jauh dari negerinya, kota Mekah. Ya, ketika itu, perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah menempuh atau butuh waktu sekitar 7 hari 7 malam, ya. Walaupun kalau sekarang cukup 2 jam naik kereta, ya. Mungkin yang sudah pernah umroh, pernah merasakan itu, ya. Ataupun kalau naik bis sekarang 6 jam saja. Nah, dan itu kan sangat jauh dan kemudian jauh dari keluarga, kerabat, ya, sehingga butuh ada yang saling menguatkan, ya. Lalu kemudian terjalin itu semuanya menjadikan agama Islam ini agama yang kuat, agama yang senantiasa, bahkan ditakuti oleh musuh-musuh Islam ketika itu. Baik, eee, definisi ukhuwah Islamiyah, ya, itu berasal dari kata akh, yang artinya adalah saudara, ya. Islamiyah berarti, ya, yang berdasarkan ajaran ajaran Islam. Makanya nanti, setelah ini kita akan sampaikan dasar-dasar ukhuwah itu apa. Eh, eh, ya. Nah, secara konsep adalah rasa persaudaraan, kasih sayang, dan saling pengertian di antara sesama muslim yang dilandasi oleh, kepercayaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling penting. Ketika kita membahas ukhuwah Islamiyah, ya, ada hal dasar yang harus sama, ya, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cakupan ukhuwah Islamiyah itu antara individu, keluarga, ya, komunitas, ya, dan seluruh umat muslim yang berada di seluruh dunia. Makanya, kita di Indonesia, kemudian saya sekarang berada di Madinah, antum semuanya berada di Jepang. Ada saudara-saudara kita sesama muslim di pantai di Rafah oleh orang-orang Zionis. Kita merasa sakit nggak? Kita merasa sedih nggak? Melihat ada anak-anak kecil dibunuh, kemudian, mati dalam kondisi tragis, naudzubillah min dzalik, ya, kita merasa sedih, ya. Walaupun kita tidak bisa berbuat apa-apa di sini, kita hanya bisa mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan keselamatan kepada mereka, mendoakan kesabaran untuk mereka, ya. Jadi itulah kita ada rasa, karena kita ada hal yang fundamental yang kita miliki secara bersama, yaitu apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, di sini dasar-dasar ukhuwah Islamiyah, ya, ada beberapa yang harus kita pahami, ya. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah, ya. Karena kalau persaudaraan tanpa dilandasi iman, itu hanya sebatas di dunia saja, ya. Hatta walaupun itu saudara kandung, hatta walaupun itu adalah orang tua kita, ya. Kalau tidak ada keimanan kepada Allah, maka hubungannya hanya sebatas di dunia saja. Ya, adapun walaupun kita tidak sedarah dengan seseorang, tapi dilandasi satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
kita akan bisa bersama nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin." Ya. Orang-orang yang berteman nantinya akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Yaitu yang melandasi pertemanan mereka di atas ketakwaan, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan saling memusuhi. Bahkan ya mereka akan saling memberikan syafaat. Ya, oleh karenanya walaupun kita banyak ungkapan dari para ulama itu ya, walaupun kita bukan orang-orang soleh, minimal kita mencintai mereka. Ya, minimal kita mendekat dengan mereka untuk apa? Bisa meniru, mencontoh akhlak mereka. Ya. Oleh karenanya itu yang harus kemudian kita pahami. Itu yang pertama, ya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga walaupun kita punya hubungan darah, hatta sama orang tua kita, tapi kalau sudah beda, frekuensi ya, yaitu antara beda akidah ya, maka sebatas di dunia saja hubungan kita, ya. Nanti di akhirat, kita sudah tidak bisa bertemu kembali. Oleh karenanya kita berusaha, ya walaupun kalau kita punya kerabat ataupun orang tua ataupun keluarga yang masih non muslim, tetap kita bermuamalah dengan baik. Ya, siapa tahu ada jalan-jalan hidayah dari muamalah kita itu ya yang kemudian mengetuk hati mereka, ya. Apalagi itu adalah orang tua kita. Tetap harus eh, dibantu, kita berbuat baik padanya karena mereka adalah orang yang berjasa kepada kita. Kemudian yang kedua, ya di antara dasar-dasar ukhuwah Islamiyah adalah persatuan, ya, perkuat persatuan. Makanya ya di dalam Islam itu dilarang perpecahan, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu dengan agama Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berpecah belah. Karena berpecah belah itu adalah keburukan, sedangkan persatuan itu adalah kebaikan, ya. Masih ada kaitannya dengan yang pertama, persatuan di atas apa? Karena sekarang banyak orang yang menyerukan persatuan, tapi persatuan di atas semua agama. Ini keliru, ya. Persatuan di atas semua golongan dan kepercayaan. Nah, ini juga keliru, ya. Yang dimaksud persatuan di sini adalah persatuan di atas iman, persatuan di atas akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan persatuan di atas kesesatan, ya bukan, ya. Misalnya orang-orang Syiah yang mana mereka mencela, mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah akan bersatu dengan mereka? La, abadan, tidak akan mungkin selama-lamanya, ya. Karena memang dari prinsip-prinsip beragama kita, ya, berbeda, maka tidak akan bisa bersatu. Sungguhnya mereka lah ya pemecah belah. Maka kita dakwakan mereka akan kembali kepada jalan yang benar. Lalu kemudian yang ketiga adalah saling menghormati. Ya, karena kita punya sifat yang berbeda-beda. Punya adat, karena misalnya kita kan sudah di luar negeri, kita pasti tahu kebiasaan ya berbeda antara dulu kita di Indonesia kemudian di tempat yang sekarang kita berada di atasnya. Oleh karena ada pepatah kan dikatakan apa? Di mana ya al-adatu muhakkamah. Kalau dalam bahasa syar'inya al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum, ya, jika memang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka kita harus saling menghormati. Selama itu apa? Memang hal-hal yang bisa ditoleransi, bukan hal-hal yang prinsipil, bukan, ya. Saling menghormati hak dan kewajiban antar sesama sesama muslim, ya.
tidak saling mencela, mengolok-olok. Di antara haknya sesama muslim ketika mereka berbuat salah, kita berusaha untuk menasehatinya, ya, bukan langsung secara secara terang-terangan, ya, tapi berusaha kita untuk mengingatkan secara, diam-diam terlebih dahulu, ya, kecuali, jika seseorang itu adalah penyeru kesesatan, baru bisa, ya, untuk diingatkan secara terang-terangan. Tapi kalau itu masih saudara kita sendiri, sahabat kita, yang mana mereka mungkin melakukan kesalahan tidak tahu, maka alangkah baiknya dan itu adalah menghormati, ya, kehormatannya kita japri, kita, WA misalnya atau kita telepon ya untuk mengingatkan, "Wahai saudaraku, ya demikian demikian demikian, mungkin, bisa disampaikan bahwasanya begini begini begini," ya. Kalau sudah selesai kewajiban kita kepada mereka, kepada sesama muslim. Kemudian yang keempat adalah at-ta'awun, tolong-menolong. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Jadi, kalau sekarang nih pertemanan ya, kebanyakan ya, itu karena ada unsur kepentingan ya, kepentingan duniawi. Dunianya hilang, nggak berteman lagi ya. Tidak di atas asas tolong-menolong, tidak di asas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang membuat, ukhuwah itu menjadi renggang atau ukhuwah itu menjadi tidak erat, ya. Makanya, di dalam Islam itu ada memang tidak boleh mengambil keuntungan gitu loh. Asasnya memang harus tolong-menolong. Seperti apa? Hutang. Boleh nggak kita mengambil keuntungan di dalam hutang? Nggak boleh, ya. Itu jadinya riba, ya. Oleh karenanya karena itu asasnya adalah tolong-menolong. Kita membantu saudara kita yang lagi kesusahan, kok kita mau nyari untung? Ya, kalau nyari untung apa itu namanya? Jual beli. Ada untung, ada rugi. Ya, kalau asasnya tolong-menolong, ya kita tidak boleh cari untung di situ. Kita cari apa? Cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini luar biasa pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam, bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih ya, eee "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang menolong saudaranya, ya, menolong hajat, kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia, ya. Allahu fi aunil abdi, maka kanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba tatkala hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Jadi tidak ada ruginya. "Ustadz, saya sudah capek-capek kok nggak dibayar." Ya, karena tidak semua itu bisa diuangkan, karena ini adalah tolong-menolong, ya. Jadi harus bedakan, kalau mau uang berarti kerja, ya. Walaupun di pekerjaan kita itu ada juga asas tolong-menolong, tapi ada perjanjiannya di awal. Tapi kalau di luar itu konteksnya adalah tolong-menolong, misalnya ada saudara kita mobilnya mogok, ya, butuh didorong. Apakah nanti kita minta bayaran, ya, untuk mendorong itu gitu? Kecuali kita memang punya jasa montir, kita yang memperbaiki mobil tersebut, beda lagi, ya, bisa kita minta bayaran, ya karena itu memang kerjaan kita, ataupun bisa kita menggratiskannya, boleh saja. Ya itu tergantung sama kita. Tapi kalau hanya untuk mendorong ayo sama-sama misalnya, ya ibaratkan asas kerja bakti lah, kerja sama-sama. Tolong menolong, kita dapat apa? Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan besar pahalanya, ya. Nah, itu di antara 4 dasar ukhuwah Islamiyah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah satu akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya walaupun ya di dalam Islam ini kan ada, banyak hal ya, ndak satu aliran gitu ya, atau mungkin beda organisasi atau beda pemahaman ya. Tapi kalau mereka masih punya dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saudara kita.
Ya, sebagai contoh contoh mudahnya lah, kita punya saudara-saudara kita di kampung, mereka masih kental dengan tradisi-tradisi, yang mungkin kita tidak setuju dengan hal tersebut, ya. Bukan tradisi kesyirikan ya, bukan. Tapi tradisi-tradisi yang mengarah kepada, perkara baru di dalam agama, ya. Mungkin kita nggak setuju, tapi apakah kemudian kita tidak menegur mereka? Apakah kemudian kita tidak menolong mereka? Sedangkan mereka mengucapkan kalimat syahadat. Ya tetap ada hak bagi mereka untuk kita, bahkan untuk mendakwai mereka, ya. Mengajak mereka kepada kebaikan. Karena kita masih punya dasar yang sama yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beberapa prinsip mungkin kita berbeda. Apalagi yang mungkin sama antara prinsip, ya kemudian juga secara, ibadah-ibadah kita sama, maka itu justru lebih besar lagi yang harus kemudian kita junjung tinggi ukhuwah tersebut, ya. Yang sama-sama Islam walaupun berbeda saja kita harus junjung tinggi, apalagi yang kita sudah sama-sama ngaji, harus kita junjung tinggi, ya. Kemudian yang kedua adalah dasar-dasar persatuan, ya. Itu adalah tujuan, ya, walaupun ya mustahil kita untuk mempersatukan semua semua orang karena sudah sunatullah, ya. Sudah sunatullah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya begini, ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita berada di atas kebenaran. Kemudian yang ketiga, saling menghormati, ya. Kalau bahasa kita adalah toleransi dalam hal-hal yang bisa ditoleransi. Contoh nih, urusan ibadah nih, urusan ibadah, masalah sholat saja. Di sholat itu kan mungkin antara kita juga, antara antum juga nggak sama, memilih, pendapatnya dan ini sama-sama boleh. Misalnya, membaca doa iftitah. Ada yang mungkin Allahu akbar kabira, ada Allahumma ba'id baini, ada yang kemudian membaca, subhanakallahumma bihamdik, ya, tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, nggak ada masalah. Nah, ini harus saling menghormati, jangan kemudian, terlalu kaku, harus Allahumma ba'id baini, enggak, Allahumma ba'id baini ahli bid'ah. Nah, ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus cerdas dalam hal-hal yang boleh itu di situ berbeda dan hal-hal yang memang tidak boleh prinsipil yang tidak boleh berbeda, ya. Jangan kemudian kita kencang di urusan-urusan yang harusnya tidak kencang, tapi melempem di urusan-urusan yang memang harusnya kencang, ya. Memang harusnya keras di situ. Nah, jadi perlu, ya. Makanya, perlu mungkin kapan-kapan kita juga mengkaji namanya fiqhul khilaf, ya, fikih bagaimana berbeda pendapat, ya. Karena ada perbedaan pendapat itu yang ditoleransi, namanya khilaf tanawwu', ya, ditoleransi, boleh. Ada memang khilaf tadad yang memang tidak boleh toleransi. Ya, misalnya, contohnya misalnya saya mengatakan agama yang hak adalah Islam. Ada yang mengatakan semua agama benar. Nah, ini tidak boleh ditoleransi, ya, karena ini adalah fundamental prinsipil yang memang kita katakan itu sesat, menyimpang. Bagaimana orang mengatakan semua agama sama, ya. Adapun masalah-masalah furu'iyah, fiqhiyah, yang mana di situ masih debatable, ya dari dulu sampai sekarang, ya tidak akan selesai gitu ya, akan ada terus. Maka di situ kita harus berlapang dada saling menghormati. Kemudian yang keempat tolong tolong menolong ya, at-ta'awun, ya. Ini yang penting untuk kemudian kita tanamkan dalam diri kita agar ukhuwah kita ini semakin kuat. Nah, kemudian di antara apa manfaat ya kita menjaga persaudaraan kita, kita mempererat ukhuwah kita, ada ketenangan jiwa. Ya, karena kita hidup tuh pengen tenang nggak? Atau kita hidup tuh pengennya ribut? Kita pengen tenang gitu ya. Nah, seorang nabi yang bernama Nabi Musa, ya subhanallah. Ini seorang nabi ya. Beliau itu butuh seorang sahabat, butuh seorang teman, ya. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Thaha itu, "Waj'al waziran min ahli." Ya Allah, jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu seorang yang membantuku di dalam
berdakwah ini, di dalam menyampaikan risalahmu dari kalangan keluargaku. Kemudian Haruna akhi, yaitu Harun adalah saudaraku. Usdud bihi azri. Apa gunanya? Ya, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya Harun. Jadi untuk meneguhkan, kadang kita kalau sendirian rapuh, ya. Kalau kita sendirian ini cepat futur, cepat rapuh, kita butuh teman, ya. Nah, itu di antara membuat jiwa kita tenang. Oleh karenanya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Ya, liqaul ikhwan jala'ul ahzan, yaitu bertemu, ya, walaupun mungkin sekarang kita virtual, tapi, kalau antum semua bertemu, ya, mungkin yang sudah sesama ngaji ini ketemu, itu menghilangkan kesedihan, ya, karena di situ ada tanasuh, saling menasihati, ya, ada amalan-amalan saleh yang kemudian kita akan lakukan bareng-bareng seperti ngaji seperti ini, ya. Lalu kemudian kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, "Ma baqiya fid dunya syai'un." Tidak ada yang tersisa di dunia ini aladdu, ya, aladdu yang paling aku nikmati, ya, illa as-shalah fil jamaah, yaitu salat berjamaah, wa liqaul ikhwan, dan bertemu dengan saudara, ya, bertemu dengan saudara seukhuwah, seislamiyah, ya, apalagi yang sudah sama-sama ngaji, yang sudah paham tentang diri kita, maka itu akan, ada ketenangan di jiwa kita. Lalu kemudian karena kita ini makhluk sosial, butuh dengan orang lain. Jangan apa, individualis gitu ya, egois. Kemudian kekuatan komunal, yaitu dengan ukhuwah Islamiyah, umat Islam dapat saling bahu-membahu, ya, dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bersama, misalnya bikin komunitas, ya. Asalkan harus diingat bahwasanya jangan sampai komunitas ini hanya wasilah saja, bukan apa, sebagai al-wala' wal bara', cinta dan benci. Kalau enggak masuk komunitas saya, ya, maka bukan saudara saya, bukan begitu juga. Ya. Jadi al-wala' wal baroknya bukan dibangun di atas Islam, tapi atas dasar komunitas, dan ini adalah hizbiyah. Tapi kalau hanya sekedar wasilah, perantara, misalnya sama kalau kita bikin yayasan, kita bikin komunitas seperti ada Jepang mengaji, ada ini mengaji, itu hanya wasilah saja, sarana, ya. Agar lebih, kuat karena kita bersama-sama. Apa tujuannya? Agar bisa dapat ilmu, agar bisa dapat mengamalkan ilmu, ya. Karena di situ nanti akan ngundang ustad-ustad, nanti akan kita kumpul, ngaji bareng, belajar bareng, untuk saling menguatkan. Jika misalnya ada yang musibah, kena musibah, kita sama-sama urunan, ya, dari wadah tersebut, kemudian kita, bantu saudara kita yang kesusahan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kemajuan bersama, ya. Ukhuwah Islamiyah mendorong saling berbagi pengetahuan dan sumber daya demi kemajuan bersama. Kadang kita berbeda-beda keahlian kita. Kita ini sama-sama ngaji nih, kan nggak semua ustadz gitu ya. Ada yang ahli di bidang ini, ada yang ahli bidang itu. Saling menguatkan, ada yang bagian medianya. Kadang ustadz nggak ahli di bidang media, nggak bisa dia nyuting video kemudian di-share di YouTube. Ah, itu kan ribet tuh, harus editing segala macam. Ada yang ahli di situ. Kemudian ada yang ahli, ada donatur. Dia mungkin Allah kasih kelebihan harta, dia membantu, mensupport kegiatan, ya, dengan kelebihan harta tersebut. Ada yang nggak punya apa-apa, keahliannya cuma jaga masjid, marbot, ya udah bersihin masjid. Hanya pakai tenaganya dia, uang nggak ada, keahlian juga pas-pasan, mungkin karena dulu nggak sekolah, nggak kuliah misalnya, sehingga keahliannya hanya mungkin bisa bersihkan masjid, jaga parkir, nggak ada masalah, ya, saling menguatkan. Kan bangunan itu apakah, eee eee, atap semua? Kan tidak. Bangunan itu kan ada tiang-tiang, ada temboknya, ada batu batanya, ada pasirnya, ya. Jadi apapun kita, yang penting kemudian kita harus saling, menguatkan antara satu dengan yang lain, agar bisa sama-sama maju. Maju ke mana ini yang dimaksud? Sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hakikat pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan bisa saling memberikan syafaat untuk kemudian bisa saling,
membantu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah representasi positif, yaitu ukhuwah Islamiyah yang kuat dapat mencerminkan citra positif Islam di mata dunia. Kalau kita punya solidaritas ya, misalnya kita ada musibah, misalnya tsunami Aceh, subhanallah itu kan akhirnya bahu-membahu, bahkan dari berbagai macam negara yang mana itu mereka membantu, ya, donasi segala macam. Ada gempa di mana, sekarang nggak jauh-jauh di Palestina, kita saling membantu. Itu di mata dunia, ya bahwasanya umat Islam ini masya Allah kuat, positif gitu. Tapi kalau kita acuh tak acuh, alah yang penting bukan saya, yang penting bukan keluarga saya, biarkan saja mereka mati, biarkan saja. Kita tidak punya rasa kepedulian, maka ini akan menimbulkan citra yang buruk ya untuk agama kita. Nah, ini di antara manfaat ukhuwah al-Islamiyah. Nah, kemudian tentunya di sana ada tantangan ya. Tantangan bagaimana kadang kok sudah ngaji kok ya masih ribut gitu ya. Dan ini kita saksikan bahkan mungkin kita sudah satu bikin yayasan kok malah ribut ya. Kok ada yang keluar nggak setuju. Nah, ini ya ini ada tantangan ya. Jangan pikir orang yang sudah ngaji pasti sempurna, pasti berjalan lancar, enggak juga ya. Selagi kita manusia pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik itu eksternal ataupun apa? Internal. Ya, dan memang yang paling berat sebenarnya ujian internal ini, ya. Nah, di antara yang tantangan yang kemudian yang akan kita hadapi yaitu perbedaan pemahaman, ya. Misalnya kita di ketakmiran ya, di ketakmiran kita jadi takmir nih, tapi kok beda-beda. Ini yang ini aliran ini, yang ini aliran itu ya, kita kadang itu yang agak susah kita membangunnya. Tapi kalau kita sudah sama pemahamannya, nah itu mungkin agak lebih mudah. Nah, tinggal nanti ada pengaruh yang kedua, tantangan yang kedua yaitu eksternal, ya maksudnya ideologi dan budaya asing yang dapat memecah belah umat Islam, ya. Atau gangguan-gangguan eksternal ya yang apa namanya, mengganggu misalnya nggak boleh bikin kajian, ya dibubarin, ya dan lain sebagainya. Pasti ada tantangan. Nah, kemudian yang ketiga ini yang paling kalau di komunitas pengajian ini yang paling besar ya, egoisme individu. Pengen dilihat, pengen dituakan, pengen dijadikan rujukan, pengen didengar kata-katanya, pokoknya harus dia, ya. Kalau bahasa gaulnya itu 4L ya, lo lagi, dia lagi, gitu. Pengennya hanya dia yang berperan, yang lain nggak usah, saya saja, ya. Yang lain nggak dikasih kesempatan, egois, ya. Mengedepankan apa, kepentingan pribadi di atas kepentingan makanya kalau di dalam ukhuwah Islamiyah, sikap dewasa sangat diperlukan, ya. Sikap dewasa sangat diperlukan. Pernah berselisih seorang sahabat yaitu antara Khalid bin Walid, ya, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Ya, keduanya adalah orang-orang yang mulia, keduanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berselisih ya, tapi ketika mereka kemudian, eee disebutkan keburukan musuhnya apa rekannya, misalnya Khalid bin Walid, disebutkanlah keburukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka itu Khalid marah, ya. Itu kesannya adalah apa? Adu domba, ya. Oke, kalaupun kita punya masalah, kita sudah di komunitas nih, contoh Jepang mengaji. Kita ada masalah pribadi dengan, fulan misalnya yang masih satu komunitas dengan kita. Jangan dibawa-bawa kepada urusan dakwah. Udah masalah kita, ya, dakwah dakwah gitu. Nah, dan ini kebanyakan terjadi di berbagai macam komunitas dakwah, masalah pribadi dijadikan urusan manhaj, dijadikan urusan, eee, di dalam urusan ya, agama, ini berbahaya, ya. Pribadi-pribadi selesaikan urusan itu kita pribadi, kalau
udah ngurusin dakwah sama-sama profesionalisme. Ya, jauhi kepentingan-kepentingan pribadi ya yang mana itu akan merusak ya, akan merusak apa? Ukhuwah Islamiyah kita. Lalu kemudian eh, peran individu dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dalam memperkuat ukhuwah ya. Ini sangat penting ya. Yang pertama adalah komunikasi efektif. Ya, ini kita harus betul-betul menjaga komunikasi. Ya, misalnya di grup, ya kata-katanya dijaga, jangan ya lihat tidak semua orang bisa dibercandai. Orang punya karakter, ya. Nah, jangan terlalu apa? Baper juga gitu. Eh, biasa aja gitu. Kita harus bisa menyeimbangi komunikasi efektif, menjalin komunikasi yang terbuka, jujur, ya dan saling memahami. Ini penting, ya. Kemudian yang kedua empati dan toleransi, ya punya rasa empati dan menerima perbedaan di antara sesama Muslim. Ya kadang ada orang sukanya bakso, ada orang nggak suka bakso. Ya udah hormati saja, jangan dipaksa-paksa. Kamu harus suka bakso, kalau enggak usah berteman, jangan gitu ya. Kayak kan beda. Kamu harus suka durian. Ya, saya nggak suka durian gitu. Punya empati dan toleransi. Kemudian kerjasama, ya, bersedia bekerja sama dan saling membantu dalam aktivitas positif. Ini sebenarnya di dunia kerja pun, ya kalau ini tidak ada ya kacau juga. Makanya ini lebih penting lagi di ukhuwah Islamiyah kita, ya. Agar apa? Tercipta ukhuwah yang damai, ukhuwah yang kita inginkan, yang membuat hati kita tenang, ya. Karena tujuannya ukhuwah Islamiyah agar hati kita tenang, agar kesedihan-kesedihan kita, ya, kita punya masalah, setiap kita pasti punya masalah. Ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, itu akan menghilangkan kesedihan yang kita alami. Kemudian perbaikan diri ya, apa ini muhasabah, ya, muhasabah. Kalau misalnya kita kok dijauhi, kalau kita misalnya kok sama teman-teman kita ndak diakrabi atau mungkin ya kita ada yang salah dengan sikap kita, dengan apa, sifat kita mungkin. Nah, kita harus senantiasa introspeksi diri, ya, agar kita bisa menjadi teladan di lingkungan kita. Kadang kita tidak sadar kalau kita ini orangnya toksik, ya. Kita menganggap orang lain toksik, kitanya sendiri toksik. Makanya kita perlu muhasabah, ya. Perlu kita muhasabah, ya Allah, kadang ya kita tidak sadar kalau kita memang banyak dosa, banyak salah, ya. Maka eh, kata Umar bin Khattab apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ya, yaitu muhasabah diri kalian, perbaiki diri kalian nanti sebelum nanti kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitung kesalahan kalian, ya. Jangan merasa saya ini tidak ada salah, saya ini pasti banyak banyak salahnya, ya. Kalau ada kok teman-teman kok menjauhi saya, mungkin saya yang salah. Jangan kemudian kita kambing hitamkan, dia pasti salah. Kalau saya tidak pernah salah. Jangan. Coba kita harus merendah, merendah, merendah. Kita harus merendah. Ya, bisa jadi saya yang salah. Bisa jadi sikap saya terlalu keras. Bisa jadi kita kurang begini, kurang begitu. Ya. Nah, itu diantara peran individu untuk bisa memperkuat. Nah, ini peran komunitas ya. Peran komunitas. Kita seperti wadah kita Jepang mengaji misalnya. Ini wadah silaturahmi, menyediakan ya berbagai kegiatan dan acara yang mempromosikan interaksi dan persaudaraan seperti kajian bersama, nanti ada makan-makan bersama. Kalau itulah hanya bersama, ya. Eh, ya kita ada inilah, ada momen-momen gitu ya. Nanti kalau Idul Fitri ya kita makan-makan bersama, ada mungkin buka bersama ketika bulan Ramadan, atau mungkin baksos kalau ada sesama diberikan lebih oleh Allah rezekinya baksos, bakti sosial bersama, ya. Lalu kemudian yang kedua resolusi konflik, ya memfasilitasi diskusi dan mediasi untuk menyelesaikan konflik. Misalnya kok antara Fulan dan Fulan ini padahal udah lama teman tapi kok enggak nyapa. Kalau Fulan hadir, kajian dia tidak mau hadir karena ada. Nah, ini kita bisa jadi fasilitator ya dengan adanya komunitas ini untuk memperbaiki hubungan mereka, ya. Di antara bohong yang dibolehkan di dalam Islam adalah
untuk mempersatukan antara dua saudara yang berselisih. Dengan cara apa? Misalnya, A dengan B berselisih, entah entah urusan apa ya, penting berselisih. Lah, lalu kemudian kita pengen bukan kita jadi kompor agar lebih, panas gitu, bukan. Kita harus menjadi fasilitator untuk kebaikan. Nah, si A ini tidak titip salam sebenarnya, tapi saya bilang ke si B, si A titip salam, ya. Si A mencintaimu karena Allah, ya. Nah, si B juga nanti walaupun dia tidak titip salam, tidak ngomong mencintaimu karena Allah, kita katakan kepada si A, si B titip salam, si B mencintaimu karena Allah. Nah, dari situ mungkin akan terjadi dan itu kan bohong, tapi itu bohong yang dibolehkan, ya. Lalu kemudian, pemberdayaan bersama yaitu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial untuk kepentingan bersama. Karena kita, misalnya punya anak ya, akhirnya nanti kita bikin kalau kita, apa, nyekolahin anak di sekolah umum kadang susah, kita udah kuat nih, komunitas kita udah kuat, ya udah kita bikin sekolah, ya. Ada sebagian yang sudah belajar ilmu syar'i jadi gurunya, atau jangan jauh-jauh sekolah dulu, misalnya TPA, ya. Untuk ngaji belajar Quran ya, dan lain sebagainya. Nah itu kemudian nanti kalau ada usaha bersama ya, walaupun kadang ini agak berat ya kalau usaha bersama ini, banyak kejadian-kejadian ya tidak amanah dan sebagainya. Tapi ala kulli hal ya, yang amanah masih banyak, ya oknum-oknum saja mungkin yang tidak amanah. Intinya, eee, pemberdayaan bersama ya. Ini bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Nah kemudian, langkah-langkah ya sebelum kita akhiri, yang terakhir yaitu langkah-langkah praktis untuk membangun ukhuwah Islamiyah, ya. Mempererat saudara kita. Ada langkah-langkah praktisnya, ya, setelah kita jelaskan beberapa ya. Yaitu yang pertama, saling menghormati tadi, menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang sesama muslim. Selagi itu masih ada toleransi, khilaf, tanawu. Kadang dalam satu pengajian nggak harus sama semua, ya. Misalnya, eee, sekarang kan bulan apa ini? Bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan, sebagian berpendapat yang mengikuti ulama mengatakan kurban itu sunnah. Sebagian yang lain mengatakan kurban itu wajib. Ya, maka udah saling menghargai, ya, saling menghargai. Kalau bisa kurban, alhamdulillah. Sebagai konsekuensi yang mengatakan wajib, kalaupun tidak kurban mungkin karena dia kekurangan dan sebagainya, kita berhusnudzon kepada saudara kita. Kemudian saling berbagi, ya, berbagi pengetahuan dan lain sebagainya, termasuk ketika ada saudara yang kekurangan, kita bantu. Dan ini dahsyat, ya. Saling membantu ini dahsyat sebagaimana sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam yaitu Allahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhi. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ya, saling tolong-menolong antara kalian ya di atas kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong untuk berbuat dosa, ya. Dan seorang yang beriman itu adalah saudara, innamal mu'minuna ikhwah, ya. Seorang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya adalah saudara. Lalu kemudian gotong royong, bekerja sama dalam kegiatan positif untuk kepentingan komunitas, kepentingan agama Islam, ya. Misalnya, kita kok sudah ngaji tapi kita masih numpang masjid orang. Kita pengen punya masjid sendiri. Gotong royong, ayo urunan berapa, ya. Bagaimana konsepnya, mengajukan proposal dan lain sebagainya. Dipikirkan bersama-sama. Bukan satu saja yang kerja, tapi bareng-bareng. Nah, saling mendoakan dan ini yang paling penting nih. Terkadang kita menasihati orang, kita mendakwai orang, kok orang itu tidak berubah-berubah, jangan-jangan kita yang salah. Salah yang kita salah menasihatinya, kita salah, eee, mungkin diksi kita,
dan kita juga lupa untuk mendoakan dia. Ya, maka, saling mendoakan ini penting sekali, ya. Barang siapa yang mendoakan saudaranya dengan sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa tersebut, ya, dan malaikat akan mengucapkan apa? Amin, ya, akan mengucapkan amin. Makanya jangan remehkan ya, doa ini luar biasa, dahsyat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kalian kepadaku, aku akan ijabah doa-doa kalian, ya. Jadi, ketika ada orang yang berselisih kita doakan. Ketika kita berselisih dengan orang, maka kita doakan orang tersebut, "Ya Allah, ya mungkin saya yang salah, ampunilah dosa hamba-Mu, ampuni dosa teman saya itu. Ya semoga memberikan petunjuk kepada kami berdua untuk, bisa saling memperbaiki kesalahan," dan lain sebagainya, ya. Nah itu mungkin yang bisa Anda sampaikan dari PowerPoint yang kita sampaikan untuk bagaimana mempererat ukhuwah, ya, agar ukhuwah kita ini terjalin dengan benar, terjalin dengan kuat, sehingga menghasilkan banyak hal, ya. Udahlah, sudahi hal-hal yang tidak produktif, sikapi dengan lapang dada, sikapi dengan kepala dingin, diselesaikan, jangan caci maki, jangan kemudian main keluarkan grup, jangan, harus dinasihati, ya. Hindari sikap-sikap yang tidak dewasa. Kita ini sudah besar, kita harusnya eee, sudah apa ya, melalang buana dalam artian sudah makan asam garam gitu ya, harusnya semakin bijaksana, ya. Ketika menegur pun harus bijaksana, ketika berdakwah pun harus bijaksana. Tentunya sesuai kemampuan kita, ya. Kita juga tidak luput dari kesalahan dan kita juga tidak ingin saudara kita terjatuh ke dalam kesalahan. Maka di dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al Muslim akhul Muslim." Saudara Muslim, ya, Muslim satu dengan Muslim lain bersaudara. La yadlimuhu, tidak mendoliminya. La yuslimuhu, tidak meninggalkannya melakukan kezaliman. Ya, jadi jangan biarkan orang berbuat zalim, jangan biarkan. Maka Nabi mengatakan, "Unsur akhaka dzaliman aw madluman." Ya, "Unsur akhaka dzaliman aw madluman." Ya, kalau madlum jelas orang yang terzalimi kita harus tolong, tapi orang zalim kita tolong gimana? Yaitu kita jauhi, kita jauhkan mereka dari kedzaliman, kita nasihati, jangan zalim, ya. Itu yang kemudian harus kita, eee, kedepankan. Kemudian Rasul mengatakan apa? Man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang meringankan beban seorang yang beriman, ya, farrajallahu biha anhu, Allah juga akan menghilangkan beban kesusahan dari dirinya, ya, kurbatan min kurabin yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan dihilangkan kesusahan-kesusahan kan karena dia senantiasa, membantu saudaranya. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, ya, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Nah, ini yang sangat penting ya bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, eee, ukhuwah, ya, persaudaraan yang erat, yang kuat, yang dilandasi dengan prinsip agama Islam, ya. Walaupun demikian ingat ya, bahwasanya kita tidak eksklusif ya. Kita tidak eksklusif, kita juga kenalkan Islam dengan akhlak kita. Kenalkan Islam dengan akhlak kita. Walaupun mungkin teman akrab tidak ya, tapi mungkin rekan kerja, mungkin tetangga kanan kiri. Kenalkan Islam kepada mereka dengan akhlak kita, ya. Sehingga kita tidak eksklusif, kemudian tidak bahkan tidak menegur sapa mereka, tegur saja, ya. Kalau misalnya kita punya kelebihan hadiah, hadiahi saja. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dahulu, para sahabat itu bagaimana berdakwah, ya. Orang yang belum
masuk Islam hanya dengan melihat wajah para sahabat yang berseri-seri, senyum, maka kita misalnya sederhana saja, kita budayakan, senantiasa senyum, ya. Walaupun jangan senyum-senyum sendiri, tapi, menjaga agar kita senantiasa, menjaga wajah kita lah agar berseri-seri gitu. Jangan kemudian abus, apa, kita ini kok kayaknya wajah kita ini jelek, tapi kita udah bermuka masam gitu ya, merengut, cemberut gitu ya. Nah, ini kan tidak mencerminkan bahwasanya diri kita ini adalah seorang yang muslim, sehingga kita dipandang, "Kok Islam kok begitu ya? Wajahnya kok begitu ya? Cemberut terus ya?" Gitu. Nah, tadi, tanya jawab. Jazakumullahu khair. Masya Allah, jazakallah khair. Ustadz atas materi yang sudah disampaikan. Masya Allah mengena sekali ya. Sedikit cerita Ustadz, insya Allah Ustadz di sini kami juga sedang berusaha untuk membangun suatu yayasan seperti itu ya, dengan nama apa dakwah sunnah Jepang. Dan dalam satu programnya itu eh, kami juga berniat untuk membangun masjid dan semoga masjid ini menjadi pusat dakwah sunnah di Jepang dan semoga juga bisa gitu dirasakan manfaatnya gitu untuk kawan-kawan Muslim di Jepang seluruhnya dan semoga juga bisa sampai kepada hati-hatinya orang-orang Masya non-Muslim juga di Jepang. Dan kami juga memohon doanya Ustadz, semoga apa-apa yang kami usahakan di sini itu Allah permudah dan semoga hasilnya itu juga Allah ridhoi Ustadz. amin amin. Nah, untuk selanjutnya insya Allah kita akan buka Insyaallah. sesi tanya jawab. Eh, jadi untuk Ikhwan bisa langsung ya bertanya kepada Ustadz dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu atau juga bisa melalui fitur chat di Zoom ya insya Allah. Silakan barangkali ada yang bertanya ataupun akhwat juga bisa langsung bertanya di di chat karena mungkin tidak kurang ahsan juga kalau misalnya bertanya secara langsung. Tafadhol barangkali ada yang mau bertanya. Baik, ada yang bertanya? Nah, sepertinya eh, sudah cukup dipahami Ustaz. Sepertinya eh, ada tidak tidak ada yang bertanya. Mas, Nah, mungkin eh nah, apa? mungkin oh ada Ustaz mungkin ada yang mau bertanya. Pak Nur Asir mungkin ya? Oh iya, ya, saya bertanya. Tafadhol. Kebetulan karena tidak ada yang bertanya, jadi agak sepi rasanya kalau kajiannya enggak. Nah, izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, tadi Ustaz sempat singgung bahwa Islam dulu kuat ditakuti dan itu memang tidak diragukan lagi. Tapi sekarang kayaknya Islam itu tidak ditakuti lagi. Sebagaimana kita lihat sendiri apa yang tadi di Ustaz singgung juga mengenai Palestina sekarang dijajah, dibantai habis-habisan. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu, kecuali dengan doa. Sebenarnya penyebabnya kita itu lemah sebenarnya
mana gitu Ustaz. Kenapa kita itu sekarang apa namanya tidak ditakuti lagi? Apakah benar apa yang Rasulullah di dalam hadisnya yang ketika kita itu cinta dunia, Ustaz, apa itu udah termasuk Nah, zaman akhir ini seperti itu, Ustaz? Mohon nah, penjelasan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Memang sudah realita, sudah datang zamannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil aina wa raditum bizara ya wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u anha hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah mulai berjual beli dengan riba, ya, wa raditum bizara, sibuk dengan pertanian, ya, wa akhadtum atnabal baqar, sibuk dengan peternakan. Jadi sibuk dengan dunia. Wa taraktumul jihad, ya, kemudian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau belajar agama, ya, la yanzi'u anha, ya sallallahu alaikum dzullan, pasti akan dihinakan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kondisi kita sekarang. Kita banyak banyak ya, karena kita sudah cinta dunia, sudah melalaikan belajar agama, kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini kita ini sekarang hina. Ya, hina di mata siapa? Di mata orang-orang kafir. Sallallahu alaikum dzullan, ya la yanzi'u anha, dan kehinaan itu tidak akan Allah cabut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian semua memperbaiki agama-agama kalian, sampai kalian kembali kepada agama kalian, ya. Saya pernah ke Palestina, ya. Itu saya lihat sendiri bagaimana kondisi masyarakat, ya, yang kesusahan, ya. Kemudian sebagian besar masyarakat muslim yang masih jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bukan mengkerdilkan masyarakat Palestina, mereka orang-orang mulia. Tapi ada sebagian besar dari mereka, ya, ketika orang-orang sholat berjamaah ke masjid, ada banyak dari mereka yang dari kalangan muslimin tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, lebih memilih untuk melanjutkan aktivitas mereka, bahkan itu aktivitas-aktivitas yang mungkin melalaikan, ya, seperti nongkrong di warung, seperti, main apa, kartu dan lain sebagainya. Itu kita saksikan di sekitaran Masjidil Aqsa, ya. Dan subhanallah itu yang terjadi sekarang realitanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita kehinaan, ya. Makanya kita sekarang bagaimana cara memperbaiki ya Ustaz? Kita mengajak. Pertama dimulai dari diri kita mengajak untuk berusaha kembali kepada agama. Ketika itu sudah mulai kuat, ya, kesadaran beragama itu alhamdulillah. Ketika orang sudah mengenal manhaj salaf, dakwah salafiyah, ana yakin kesadaran agama itu akan senantiasa muncul dan terus muncul. Ya, ketika orang jauh dari manhaj salaf, kesadaran agama itu juga akan semakin jauh. Makanya kita terus berusaha, ya. Sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya. Pada suatu saat nanti kita akan banyak. Ya, wa antum kusur, walakin usaha akan tapi bui ka usaha isail. Ya, akan tapi kita hanya bui yang tidak ada gunanya. Banyak tapi tidak berguna. Ini yang sekarang terjadi pada kita. Makanya kita berusaha introspeksi diri, kita memperbaiki diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, juga kemudian keluarga kita atau komunitas terdekat kita, ya. Lalu kemudian kita tularkan kebaikan-kebaikan itu kepada kaum muslimin yang lain, sehingga mereka sadar terhadap agama kita, ya. Sadar terhadap kewajiban yang harus mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang nanti akan membuat kita kuat dan di akhir zaman, ya, orang-orang nanti, ya, ketika akan turun Imam Mahdi, keimanan mereka nanti akan kuat, ya, dan itulah yang akan bisa membebaskan Baitul Maqdis. Allah taala. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan masuk Ustaz dari akhwat
di chat Zoom. Coba Anda bacakan. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah menangis ketika mengingat perbuatan zolim seseorang adalah tanda bahwa hati belum lapang padahal sudah memaafkan? Tidak ya, tidak. Itu manusiawi ya. Nangis itu manusiawi. Tidak ada hubungannya. Tapi hendaknya disertai dengan ridho dan sabar ya. Disertai dengan ridho dan sabar. Ya, kalau hanya sekedar menangis dan itu memang manusiawi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu juga pernah menangis ketika kehilangan. Ada nangis itu yang manusiawi. Dahulu Rasulullah SAW itu sangat sedih sekali ketika melihat keluarga Ammar bin Yasir disiksa dan beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau sangat sedih sekali. Beliau hanya bisa mengatakan sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, mohon maaf dalam hati beliau, mohon maaf kami belum bisa bantu apa-apa karena Islam belum kuat. Kalau kita serang mereka kita habis, tidak ada lagi Islam. Ya, tapi ingat bahwasanya tempatmu nanti adalah surga. Ya, sehingga ada menangis-menangis yang memang manusiawi, tidak ada keterkaitannya dengan tapi harus disertai itu tadi, ridho dan sabar ya. Sehingga kita mengharapkan pahala yang besar dari Allah dan Allah pasti akan memberikan balasan kepada setiap perbuatan zalim baik itu yang kita lakukan atau yang orang lain lakukan kepada kita. Jadi jadi untuk melapangkan hati kita, kita yakin ya, al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung perbuatannya. Ya, itu sudah sunatullahnya begitu. Ya, kita didolimi apapun, didolimi secara betul-betul brutal, dolim. Ingat kita masih punya Allah. Ingat nanti ada hari pembalasan. Sehingga hati kita ini sebagai seorang Muslim itu enak. Makanya orang yang beriman itu kata Rasulullah SAW apa? Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Seorang mukmin itu hidupnya enak banget. Semua perkaranya urusannya baik banget. Urusannya bagus semuanya. Apa in asobathu dharra sabar. Jika dia ketimpa musibah sabar dia. Asobathu syarra jika dia dapat kesenangan syakar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang muslim orang yang beriman itu hidupnya tenang ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ini dari apa? Akhwat bisa juga ya ke chat Zoom, bisa langsung dikirimkan. Nanti insya Allah kami bacakan. Ada Kami lagi? ada pertanyaan. Nam, Akhwat. tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wa wabarakatuh. Kami Barakallahu ada fiik. pertanyaan Ustaz. Jazakumullah khair. Nah, Kami pernah mendengar suatu apa namanya istilahnya kayak seperti semboyan lah atau seperti ungkapan gitu Ustaz. Persatuan umatku itu adalah kecintaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan umatku itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kini semboyannya menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Terus yang kedua, pertanyaan kedua, dalam berorganisasi atau dalam suatu komunitas itu, ya seperti pembentukan yayasan dan sebagainya, memang dari awal ketika pembentukan suatu komunitas atau yayasan itu kan semua dengan apa? Dengan niat untuk lillahi ta'ala. Semuanya itu, semboyannya. Tetapi ketika berjalannya suatu komunitas ataupun suatu yayasan itu, ada aja tendensi dunia masuk ke dalamnya, Ustaz. Kira-kira untuk mengantisipasi hal tersebut, nasihat Ustadz itu bagaimana? Untuk mengatasi, karena kita tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita hidup di dunia ini, ya,
pasti kita juga membutuhkan hal-hal terkait dunia. Tetapi kita kan sudah berkomitmen dari awal bahwa komunitas yang kita bentuk ini adalah lillahi ta'ala. Nah, tetapi ya di dalam perjalanan mengarungi komunitas tersebut ada aja. Salah satunya tendensi seperti hal-hal yang dunia begitu, Ustaz. Nasihat antum bagaimana, Ustaz? Yang terakhir, pertanyaan kami. Maaf nih, Ustaz, 3 pertanyaan, tidak? Apa? Jadi pertanyaan terakhir ketiga itu, sebenarnya dalam membentuk suatu komunitas atau organisasi, apakah harus memilih orang-orangnya, Ustaz? Atau siapa saja bisa, silahkan gabung gitu. Yang penting kita ada komitmen begitu. Atau kita harus dari awal itu memilih orang-orang ya untuk membentuk suatu komunitas tersebut. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ustadz terkait ini, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Tentang pertanyaan pertama ya, tentang masalah perbedaan itu adalah rahmat ya. Jadi kalau kata para salaf itu al-ikhtilaf itu ibtila wa imtihan. Ya, ikhtilaf itu tentunya ini ikhtilaf yang tadad ya. Ikhtilaf yang bukan tanawu. Yang dimaksud ikhtilafu rahmah itu khilaf tanawu. Ya, karena itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa memang nggak bisa kita satu saja, satu model saja. Dalam sholat saja bermacam-macam. Dan itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Selama itu datang dari sunnah, maka itu adalah rahmat. Ya, tapi kalau ikhtilaf, ya, itu bukan datang dari sunnah, itu adalah imtihan, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ibtila, ya, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok ada ikhtilaf, Ustaz? Kenapa kok nggak ada nggak disatukan aja semua sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Ya itulah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala ingin apa? Menguji hambanya hatta yatabayyana, sampai jelas ar-raghib bil haq, orang yang menginginkan kebenaran, wal haris ala tafaqquh fid din, yaitu orang yang semangat untuk mempelajari agama ya, dengan orang yang tidak demikian ya. Jadi ikhtilafu ummati rahmah ya, itu bisa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, untuk membuat yayasan memang harus lillah. Ya, oleh karena Imam Malik mengatakan apa? Maka nalillah yabqa. Barang siapa dilakukan amalan itu dilakukan karena Allah, bangun suatu apapun itu, komunitas, yayasan, pondok pesantren, masjid, lillah, ya, yabqa, akan kekal, akan senantiasa bertahan walaupun kita sudah mati. Tapi maka ligairillah yafna. Ya, barang siapa yang membentuk suatu bukan karena Allah, ini dalam rangka ibadah, maka cepat atau lambat akan hancur. Cepat atau lambat akan banyak perselisihan. Cepat atau lambat akan berantakan, rusak. Nah, makanya harus dijaga ya hati kita yang pertama. Kemudian harus dibawa bimbingan ahli ilmu. Kemudian kita orang-orang yang di yayasan ini kalau bisa sudah mandiri ekonomi. Ya, dalam artian untuk urusan perut, untuk kita dan keluarga kita itu sudah aman. Ya, kita sudah punya pemasukan dari yang lainnya. Ya, kita sudah punya pekerjaan gitu. Sehingga kita bukan yayasan itu memang lillahi ta'ala, bukan nyari dunia. Ya, karena memang dan ini sudah realita ya. Yayasan itu atau komunitas itu akan senantiasa rukun kalau di awal-awal belum punya apa-apa. Nah, tapi kalau sudah ada apa-apa, nah ini bahaya ya. Banyak kepentingan-kepentingan, urusan-urusan pribadi yang syaitan akan masuk di situ. Ya karena memang ya nggak mungkin syaitan berdiam diri gitu ya. Nanti syaitan akan mencari celah bagaimana agar berselisih terus-menerus. Itu yang kedua ya. Jadi memang harus dimantapkan hatinya. Kalaupun nanti qadar Allah di pertengahan jalan kita berubah niat, kembali ke awal. Ya, ya. Kalau bisa ditulis di
gede, maka nalillah yabqa. Barang siapa karena sehingga kita kalau udah yayasan kita udah besar, masjid kita udah besar, udah rame, ya kita masih ingat tulisan itu. Lillahi taala, kekal. Kita mati masih ada, kita mati masih ada. Ya, karena itu adalah jariah kita nantinya. Lalu kemudian yang ketiga, ya, bagaimana memilih orang-orangnya? Ya, maka bagaimana kata para ulama, ya, yaitu mantakallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Barang siapa yang berbicara bukan pada urusannya, bukan pada bidangnya, maka dia akan mendatangkan sesuatu yang aneh-aneh. Ya, maka eh, harus apa dipilih, ya, bukan hanya sembarangan ya. Misalnya nih, orang-orang kita di perusahaan, mungkin nggak perusahaan itu akan memperkerjakan orang sembarangan di misalnya bidang teknik. Itu enggak ada sama sekali dia jago teknik, enggak ada riwayat dia belajar teknik. Dia hanya belajar, apa gitu ya, enggak jelas belajarnya. Apakah mungkin? Rusak. Perusahaan itu lama-lama akan bangkrut. Sama dengan kita bikin komunitas yayasan, kita tempatkan orang itu pada keahliannya. Ataupun ada kemauan untuk belajar. Ya, misalnya dia belum betul-betul memenuhi, mau nggak mau harus ada pemimpin, misalnya ketua yayasan. Sedangkan dia leadership belum sepenuhnya menguasai. Maka nanti ada kesepakatan dia harus diikutkan pelatihan-pelatihan leadership. Sebagaimana itu pengembangan diri di perusahaan pun gitu. Jadi kita coba tiru profesionalisme di perusahaan ya, di dunia pekerjaan, kita coba serap di dunia dakwah. Walaupun eh, eh, tidak harus sama 100% ya, fleksibel ya. Tapi intinya harus dipegang orang-orang yang ahli sehingga ahli manajemen sehingga rapi semuanya ya. Yang di bidang keagamaannya ya ahli agama sehingga tidak semua bicara. Kemudian juga harus ada pembina dari kalangan para asatidzah sehingga ketika ada perselisihan dikembalikan kepada asatidzah, orang yang berilmu ya, sehingga ada kegiatan apapun dimusyawarakan. Ya, ini ada bertentangan dengan agama Islam ataukah tidak? Sehingga ada apapun masalahnya, timbangannya dasarnya adalah Islam, bukan yang lainnya. Kemudian maslahat mudorot. Kalaupun ini sesuai syariat Islam, tapi maslahatnya gimana, mudorotnya gimana? Sehingga bisa rapi, ya. Walaupun tentunya pasti ada ujian-ujiannya, pasti ada kesalahan-kesalahannya itu pasti ada, ya. Dan itu dijadikan pelajaran, ya, dijadikan pelajaran bukan dijadikan untuk pembenaran. Ya udahlah yang penting jalan, yang penting siapa aja ya yang mau tapi tidak ada kemauan belajar sehingga di zona nyaman dalam kondisi bodoh. Nah, ini buruk ya. Dan ini sangat buruk sekali. Oleh karenanya betul-betul harus diseleksi, harus kemudian diingatkan kembali untuk upgrade ya, baik itu ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan yang berkaitan dengan manajemen misalnya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja eh, dari Ana. Sebenarnya cukup Mas Sofyan ya. Oh, nah, Ustaz. Jadi sebenarnya tadi ada juga yang mau bertanya, tapi insya Allah kita cukupkan dulu untuk sesi pertanyaan. Insya Allah kita Ya. bisa juga mungkin nanti lanjutkan di kesempatan berikutnya. Mungkin Ustadz Afwan untuk Ana mohon izin Ustadz untuk Ustadz menutup insya Allah kajian online ini Ustadz. Nah, Tafadhol. barakallahu fikum. Eh Ikhwah semuanya, semoga Allah SWT memberikan kepada kita keteguhan memegang prinsip. Ya, yang paling penting itu adalah dimanapun kita harus memegang prinsip beragama kita, akidah kita. Jangan digadaikan dengan sesuatu apapun, dengan urusan dunia kita. Dan kita juga ingat, kita ada kewajiban untuk berdakwah. Paling utama yang kita dakwah adalah keluarga kita. Jangan sampai kita sudah ngaji, tapi keluarga kita biarkan begitu saja. Tidak pernah kita ajarkan, tidak pernah kita nasihati, tidak pernah, walaupun nasihati kita kasar, ya. Tapi perlakukan keluarga kita dengan baik, ya. Ajak mereka kepada kebaikan, terutama istri kita, anak kita, ya. Karena itulah kewajiban kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang keluarga kita. Lalu kemudian
antar sesama ikhwah pengajian ataupun yang belum ngaji, ya dijaga persaudaraannya. Jangan sampai sebagaimana tema kita yang tadi, bagaimana kita sangat penting sekali menjaga itu untuk ketenangan jiwa kita. Itu kita ingin tenang, bukan ingin gaduh, ingin ya kayak kalau kita misalnya sukanya buat gaduh ya, anak yakin hidup antum nggak tenang, gitu ya. Maka sudahilah kalau ada gaduhan harus ada penengah, harus ada yang menasihati, baik itu di grup, di media sosial ataupun di dunia nyata, ya. Oleh karenanya kita harus mengedepankan sikap dewasa, sikap bijaksana di dalam semua urusan kita sehingga apa yang kita lakukan ini dari buah dari kita sudah ngaji sudah lama ya, berbuah akhlak yang baik yang mana akan membuka pintu-pintu dakwah kebaikan pada orang-orang yang mungkin belum ngaji, mungkin yang belum bahkan kepada non muslim. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena keterbatasan ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita, mempertemukan kita di jalan-jalan kebaikan, mempertemukan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya hari ini. Nah, bayakum. Baik, ana izin ya. Nah Ustaz.